kita akan kaji ruh di dalam Al-Quran ada berapa tingkatan. Disimpulkan oleh para ahli tafsir ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah ruh syahwah, namanya ruh syahwah. Ini tingkatan ruh yang paling rendah, derajatnya paling rendah, dan ini derajat yang hina. Kenapa ruh syahwah? Ruhnya ini hanya cinta dan senang kepada sesuatu yang bersifat materialis, fisik, kesenangan duniawi, berfoya-foya dengan kehidupan duniawi. Maka ini disebutkan ruh syahwah. Ruh syahwah. Ini derajat yang paling hina dan paling rendah. Jadi hedoisme. Tujuan hidup adalah ingin meraih kesenangan duniawi saja. Dia lupa bahwa ada akhirat, kesenangan yang sesungguhnya. Ini namanya ruh syahwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yakumur ruhu wal malaikatu shaffa." Di hari kiamat, ruh dan para malaikat berdiri berbaris-baris. Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah mengatakan, makna ruh di ayat tersebut adalah Bani Adam, ruhnya manusia. Jadi kalau kita lihat, kita bisa menilai diri kita. Ini ruh kita ini selalu senang kepada maksiat, hidup foya-foya, tidak ada kerinduan kepada akhirat, tidak ada semangat di dalam melakukan kebaikan untuk meraih kebahagiaan yang sesungguhnya di surga nanti yang abadi, yang tidak ada kesusahan sama sekali di dalamnya. Maka ruh tersebut namanya ruh syahwah. Ruhnya syahwah. Contoh atau ilustrasi tentang sosok pribadi seseorang yang memiliki ruh syahwah. Ruh syahwah. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang bernama Tha'labah bin Hatib. Namanya Tha'labah bin Hatib. Ini diceritakan dalam kitab Al-Isobah fi Tamyiz Shahaba. Ini kitab ada 9 jilid. 1 jilid 800 halaman. 9 jilid, 1 jilid 800 halaman. Itu membahas biografi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani yang lahir 773 Hijriah, meninggal 850 Hijriah. Juga kisah ini diceritakan oleh Ibnu Athir dalam kitab Asadul Ghobah fi Ma'rifatis Sahabah, nama kitabnya. Jadi Tha'labah ini contoh orang yang memiliki ruh syahwah. Sehingga para ulama ahli hadis mengatakan beliau ini termasuk orang munafik. Termasuk orang munafik. Ada yang mengatakan tidak, masih termasuk orang yang digolongkan sebagai sahabat. Ada khilaf menilai orang tersebut. Ceritanya seperti ini. Jadi Tha'labah ini dulunya ahli ibadah. Bahkan sholat selalu persis di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholat 5 waktu di masjid Nabi. Imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orangnya secara ekonomi susah. Orang susah, orang fakir. Kemudian dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah biar saya kaya." Kata Nabi, "Jangan. Begini sudah bagus. Sedikit kau syukuri lebih baik daripada banyak engkau tidak syukur," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, "Enggak, insyaallah ya Rasulullah, kalau saya kaya saya lebih giat ibadah. Ini saya susah." Permintaan pertama Nabi menolak. Karena Nabi bisa melihat ke depan dengan izinnya Allah. Sayati zamanun, akan datang satu zaman itu akan menunjukkan masa depan. Besoknya minta lagi, "Ya Rasulullah, tolong doakan saya biar saya kaya raya." Nabi bilang, "Jangan. Begini sudah cukup. Hidup seperti ini, engkau ibadahnya tidak terganggu, itu sudah cukup." Ternyata masih minta juga. "Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah biar saya kaya raya. Saya janji," dia janji di hadapan Nabi, "saya janji kalau saya kaya raya, saya lebih giat dalam kebaikan dan dalam ibadah." Karena didesak terus oleh Tha'labah bin Hatib, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya doa, mendoakan agar diberikan Tha'labah menjadi orang kaya.
Doanya Nabi, la hijabalah. Allah gak pernah tolak. Bahkan Nabi katakan, saya saja mampu untuk kaya, kata Nabi, tapi saya memilih hidup sederhana. Kalau saya mau, gunung Uhud itu bisa jadi emas dan milik saya. Terus. Bukan berarti dilarang kaya, tidak, salah paham. Kaya, kata Nabi, ni'mal malus soleh li rajulis soleh, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya harta adalah harta yang dipegang oleh orang soleh, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya orang kaya adalah orang kaya yang soleh. Cuma banyak orang kaya yang tidak mampu. Ada orang kaya yang soleh, banyak juga. Tapi banyak juga ketika dia susah, dia dekat dengan Allah. Tapi ketika dia kaya raya, justru dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak seperti itu. Dan ini Nabi tahu nih, Tha'labah bin Hatib seperti ini. Tapi karena didesak terus, Nabi doa agar diberikan kekayaan. Dia punya kambing, pulang ke rumah, kambing jantan dan betina. Itu setiap hari melahirkan. Sampai itu kambing memenuhi kota Madinah. Secara spontanitas, secara sesaat, dia menjadi salah satu orang yang paling kaya di kota Madinatul Munawwarah. Mulai karena kambing sudah mulai banyak, sudah tidak muat kota Madinah, dia beli satu lokasi yang jauh dari pinggiran kota Madinah, lokasi sawah atau ladang untuk ia ternak kambing-kambingnya yang setiap hari melahirkan. Sudah melahirkan ini melahirkan lagi, sampai penuh bukit itu dengan kambingnya. Mulai sholat yang tadinya 5 waktu mulai berkurang 4 waktu, mulai berkurang sampai tidak pernah sholat. Sibuk dengan urusan kambingnya, dengan bisnisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, Nabi biasa orangnya sangat perhatian. Jika ada sahabat yang tidak hadir, Nabi tanya, mana ini Tha'labah bin Hatib? Mereka katakan, ya Rasulullah, dia sudah jadi orang kaya. Sekarang lagi sibuk urusin bisnisnya, ternak kambing. Sekarang dia jadi pengusaha sukses. Ini contoh ruh syahwah, ruh yang didorong oleh syahwat. Apa kata Nabi? Kalau dia sudah jadi orang kaya, sudah menjadi orang kaya, bilang ini saatnya keluar zakat, sudah 1 tahun. Bilang kepada Tha'labah, keluarkan zakat. Datang utusan kepada Tha'labah bin Hatib. Datang, wahai Tha'labah, Nabi Muhammad SAW yang mengutus saya ke sini. Kata Nabi Muhammad, engkau sekarang sudah mampu, sudah kaya raya. Nabi perintahkan keluarkan zakat, sudah 1 tahun sekarang. Dia katakan apa? Gak ada zakat, itu pajak. Zakat itu tidak ada, itu pajak. Saya tidak mau kasih. Ucapan ini keluar. Yang tadinya orang soleh berubah menjadi orang yang toleh. Toleh itu orang yang tidak baik. Jadi ketika kita ini dikasih kesempitan ekonomi, mungkin ketika sempit ekonomi kita dalam keadaan taat, ibadah tidak terganggu, melakukan kebaikan tidak terganggu, maka itu adalah pilihan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi ketika kaya lupa diri, kayak Tha'labah, karena ada ruh syahwat, ada ruh syahwat yang mendorong untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dia katakan, gak ada zakat. Itu pajak, itu zakat, itu pajak. Allah turunkan wahyu di surat At-Taubah. Isi wahyu tersebut mengatakan di antara orang-orang yang melupakan janjinya kepada Rasulullah, kemudian ditutup, orang ini tidak boleh lagi meminta zakatnya seumur hidup sampai mati. Ayat turun, Allah yang vonis. Akhirnya dia tersadar. Mulai orang-orang kampung sudah tidak suka kepada dia, karena semuanya ikut Rasul SAW. Nabi juga sudah kecewa. Akhirnya dia datang bawa uang zakat di hadapan Rasul SAW. Ya Rasulullah, ini zakat, saya keluarkan. Kata Nabi, terlambat. Allah yang melarang saya menerima zakatmu.
Silakan kau hidup dengan kekayaanmu, tapi jangan pernah engkau dekati saya lagi. Jangan pernah engkau keluarkan zakat untuk Allah, tidak usah. Allah Maha Kaya, tidak butuh zakatmu. Pergi dia. Menangis. Sampai Rasulullah meninggal, dia datang dan hidup di zamannya Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia datang bawa zakat lagi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menolak. Ini wasiat dari Allah Ta'ala, tidak boleh terima zakatmu. Datang di masa Sayyidina Umar bin Khattab, dia bawa zakat, kasih Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab menolak. Allah melarang kami menerima zakatmu. Sampai di masa Sayyidina Utsman bin Affan, dia bawa zakatnya. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, Allah melarang kami menerima zakatmu. Sampai dia meninggal di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Lihat, ini hati-hati, ini namanya ruh syahwah. Dia punya ruh sudah terdorong kepada hedonisme, kesenangan dunia yang sesaat, dan melupakan kebahagiaan yang abadi, yang sangat luar biasa keindahannya yang Allah siapkan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh ruh pertama, ruh syahwah. Ini ruh yang paling rendah. Jangan sampai kita punya ruh seperti ruh ini. Minta kepada Allah. Nabi mengajarkan doa, Allahumma inna na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Baca doa itu. Di dalam diri kita ini, kata Imam Ghazali dalam kitab Kimia Sa'adah, ada sifatus siba wa sifatul bahaim wa sifatus syayatin. Di dalam jiwa kita, dalam ruh kita ini ada 3 sifat buruk. Sifat hewan liar, sifat hewan buas, sifat syaitan. Ini harus dilawan. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lawan, baru kami kasih jalan, bisa mendekat kepada Allah, bisa mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik ke ruh yang berikut, ruh yang ketiga. Tadi yang keempat, saya hitungnya terbalik. Ruh yang keempat, tadi yang paling rendah, karena dia paling rendah, ya saya kasih nomor 4. Naik ruh yang ketiga, namanya Ruhul Amin. Namanya Ar-Ruhul Amin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, nazala bihi Ar-Ruhul Amin. Turun bersamanya Ruhul Amin. Arti daripada Ruhul Amin, ruh yang amanah kepada Allah. Di dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama ahli tafsir dunia, menguasai seluruh cabang ilmu agama dan ilmu non-agama, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi, beliau kuasai semua. Ilmu kedokteran. Namanya Fakhruddin Ar-Razi. Lahir 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah. Dalam kitab tafsirnya Tafsirul Kabir, atau judul lainnya Mafatihul Ghaib. Ini populer, berjilid-jilid kitab. Beliau mengatakan makna Ruhul Amin di sini adalah huwa Jibril alaihissalam, malaikat Jibril. Tapi bisa dianalogikan kepada manusia yang jika ruhnya itu amanah kepada Allah, melakukan maksiat takut kepada Allah. Dia berusaha keras untuk melaksanakan seluruh perintah Allah semaksimal mungkin dan berusaha keras menjauhi seluruh larangan Allah Ta'ala semaksimal mungkin. Inilah namanya Ruhul Amin. Ruh yang amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syawahid, contoh ilustrasi orang yang memiliki Ruhul Amin. Ada seorang sahabat namanya sama. Tadi ruh syahwan namanya Tha'labah bin Hatib. Kalau ilustrasi Ruhul Amin namanya Tha'labah ibnu Abdirrahman. Ini ceritakan dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, disusun oleh Al-Imam Abu Nu'aim Asfahani rahimahullah. Jadi Tha'labah bin Abdurrahman ini seorang pemuda, masih muda. Jadi pelayannya Rasulullah SAW di kota Madinatul Munawwarah. Jadi pelayannya Nabi Muhammad SAW. Nikmat betul bisa menjadi pelayannya Rasulullah SAW. Satu kali Nabi suruh dia, ya Tha'labah tolong belikan sesuatu, ada kebutuhan. Berangkatlah Tha'labah menuju ke pasar.
Sa'labah lewatin satu rumah, tidak sengaja itu rumah atau mungkin kamar mandi itu terbuka. Angin tiup, kamar mandi itu terbuka. Di saat itu melihat ada wanita cantik sedang mandi. Dia tidak ada niat, tidak ada niatan mau melihat, tapi tidak sengaja dia lihat itu terbuka, dia lihat. Karena manusia ini lemah, khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia lemah. Sufyan Ats-Tsauri menafsirkan kata lemah di sini, saking lemahnya manusia kalau melihat wanita cantik tidak kuat. Kata Sufyan Ats-Tsauri. Jadi tidak ada niat, cuma spontanitas, itu terbuka, wanita cantik yang mandi, dia lihat satu kali, astagfirullah, dia lihat lagi. Astagfirullahnya tapi lihat lagi. Akhirnya apa? Habis itu dia menangis. Dia anggap itu dosa besar. Dia dalam satu riwayat itu menyebutkan matanya itu dibutakan. Dia butakan matanya. Saking takut ini dosa mata dihisap oleh Allah di yaumil qiyamah, dia butakan matanya. Kemudian dia pergi menyendiri di satu bukit. Setiap hari kerjaannya menangis atas satu dosa yang dia lihat tidak sengaja. 40 hari. Nabi tanya kepada para sahabat, mana aina Tha'labah ibn Abdurrahman? Mana Tha'labah ibn Abdurrahman? Wahai Umar, wahai Salman Al-Farisi, idhaba. Wahai Umar, wahai Salman, cari Tha'labah sampai ketemu. Ini sudah 40 hari tidak tahu, tidak ada kabar dia di mana. Dicari sama Sayyidina Umar, sama Salman Al-Farisi. Cari-cari, akhirnya mereka dapat informasi bahwa dia sedang menyendiri di satu goa. Dia malu ketemu Nabi Muhammad SAW. Dia takut ada wahyu yang menjelaskan dosanya. Akhirnya dia menyendiri 40 hari. Kerjaannya menangis. Kita zaman sekarang berapa banyak dosa ini yang kita buat. Ini sekali dia lihat, dia menangis 40 hari, 40 malam. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi akhirnya sampai di goanya, tempat dia menetap. Mereka lihat sudah kurus kering. Mungkin sudah tidak makan-makan. Ditanya, wahai Tha'labah, kenapa engkau di sini menghilang? Dan kenapa engkau bersedih? Kata Tha'labah, Nabi sudah tahu dosa saya belum? Apakah Nabi tahu dosa saya? Mereka mengatakan kami tidak tahu. Yang pasti Nabi hanya memerintahkan kami mencari dirimu. Kalau begitu, bawa pulang saya ke kota Madinah. Tapi saya mohon, ketika kalian sampai ke kota Madinah membawa saya, cari waktu di mana Nabi lagi sholat, agar saya tidak dilihat oleh Rasulullah. Saya mau di belakang. Maka dibawalah ini Tha'labah bin Abdurrahman ke kota Madinatul Munawwarah. Di saat dibawanya Tha'labah, malaikat Jibril turun melapor kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, innallaha yukri'uka salam. Allah memberikan salam kepadamu. Dan juga Allah memberikan salam kepada orang yang kabur dari dosa. Hariban minadz-dzunub. Orang yang kabur dari dosa. Berarti Nabi tahu Tha'labah. Baik, saya sedang perintahkan sahabat saya mencari dia, Tha'labah. Nabi datang ke Masjid Nabawi, sholat, selesai sholat, Tha'labah sudah ada di belakang. Di belakangnya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi lihat wajahnya, wahai Tha'labah, kau kemana? Ya Rasulullah, engkau sudah tahu dosa saya. Kata Nabi, sudah. Saya sudah tahu. Dan Allah telah memberikan salam kepadamu. Karena engkau saking takutnya dengan dosa yang kau buat, engkau sampai menghilang 40 hari dan menangisi dosamu selama 40 hari. Hanya dengan satu perbuatan dosa yang tidak engkau sengaja. Justru Allah memberikan kemuliaan padamu. Tha'labah, akhirnya beliau bahagia. Tapi masih ada rasa takut karena punya ruh, ar-ruhul amin. Beliau memiliki ruh yang amanah kepada Allah.
Dia katakan, dosa saya ini dosa besar ya Rasulullah. Apakah Allah masih mengampuni? Masih ragu. Biasa orang soleh itu merasa banyak dosa. Masih ragu, apakah dosa saya diampuni? Allah ampuni dosa. Pulang ke rumah, istirahat, makan. Kata Nabi SAW, gak usah pikirkan lagi itu masalah itu, Allah sudah ampuni. Maka dia pulang ke rumah. Di rumahnya dia sakit selama 8 hari. Memikirkan, apakah Allah ampuni dosa saya atau tidak. Sampai sekarat. Di hari ke-8 sekarat, Nabi SAW datang menjenguk dengan para sahabat. Kemudian Nabi lihat keadaannya yang sudah terkapar dalam keadaan kurus kering, dengan wajah yang pucat pasi. Nabi meletakkan kepalanya di pahanya Rasulullah SAW. Nabi tahu ini tidak lama lagi meninggal. Nabi katakan, ya Tha'labah, kenapa engkau seperti ini? Akhaful dzunubi. Saya takut dosa saya Rasulullah. Akhafu dzunubi. Saya takut dosa-dosa saya Rasulullah. Jibril turun lagi kedua kalinya. Ya Rasulullah, kabarkan kepadanya. Kabarkan kepada Tha'labah. Inna law anna abdi hadza, kata Allah Ta'ala, Allah berfirman kepadanya, law anna abdi hadza lakiyani bi qurabil ardi khatiya lakituhu bi qurabiha maghfirah. Allah berfirman kepadamu, wahai Tha'labah, engkau datang kepada Allah nanti di hari kiamat membawa dosa memenuhi bumi, ketahuilah Allah akan datang menyambut kedatanganmu dengan ampunan yang seluas bumi pula. Karena sudah bertobat. Maka dia tersenyum. Apakah benar ya Rasulullah ini dari Allah? Kata Nabi, iya benar, ini dari Allah, Allah yang berfirman. Maka dia pun meninggal dunia karena terbakar rasa takut kepada Allah dari dosa-dosanya. Meninggal. Nabi yang ikut memandikan, mengkafani, mengantarkan jenazah, Rasulullah ikut. Ada sahabat melihat Nabi berjalan jingklak. Ya, apa namanya? Menjingkak kaki. Tumitnya diangkat. Nabi berjalan seperti itu ketika mengangkat jenazahnya Tha'labah bin Abdurrahman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berjalan seperti itu ya Rasulullah? Kata Nabi, ini di tanah ini semuanya penuh dengan sayap malaikat. Malaikat turun ke dunia, semuanya ikut mengantarkan jenazahnya Tha'labah bin Abdurrahman. Saking banyaknya malaikat itu tidak ada ruang tanah. Malaikat situ ada sayap malaikat. Saya takut menginjak sayap malaikat, kata Rasulullah SAW. Subhanallah. Dikuburkan, didoakan oleh Rasulullah SAW, dan diberikan jaminan wahwa min ahlil jannah. Ini pemuda penghuni surga, kata Rasulullah SAW. Ini contoh namanya ruh al-amin. Ar-ruh al-amin. Baru 2 ruh. Ruh yang ketiga namanya Ruhul Quds. Namanya Ruhul Quds. Allah Ta'ala berfirman, wa atainahu Isa bin Maryam bayyinati wa ayyadnahu biruhil kudus. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kami telah berikan kepada Isa putranya Maryam mukjizat wa ayyadnahu biruhil kudus, dan kami kuatkan dia dengan Ruh Kudus. Makanya Nabi Isa alaihissalam punya julukan kan Ruhullah wa kalimatuhu. Ini ruh nomor 2 terbaik. Ruh Kudus artinya ruh yang suci. Di zaman Nabi SAW, para sastrawan yang ada di Makkah dari golongan kaum kafir Quraisy, mereka sering membuat syair-syair untuk menjelekkan Rasulullah. Dibuat syair-syair menjelekkan Rasulullah SAW. Nabi punya sastrawan besar namanya Hassan bin Thabit. Sastrawan besar namanya Hassan bin Thabit. Nabi katakan, ya Hassan bin Thabit, uhjuhum
wa ruhul kudus ma'ak. Wahai Hasan bin Thabit, buatlah syair untuk menyindir mereka, membela Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Ruhul Kudus bersamamu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Hasan bin Thabit, Nabi katakan, Ruhul Kudus bersamamu. Orang yang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah indikator bahwa dia memiliki Ruh Kudus. Karena Hasan bin Thabit membela dengan syair-syairnya. Nabi katakan, inna minal bayani la sihra wa inna minasyi'ri la hikmah. Sesungguhnya bayan itu adalah sihir, dan sesungguhnya syair-syair itu adalah hikmah, kata Rasulullah SAW. Dia membela Nabi. Jadi orang yang punya Ruh Kudus pasti dia spontanitas. Tiap kali Nabi dihinakan, dia orang pertama yang bersedih dan membela nama baik Rasulullah SAW. Ruhul Kudus. Ada seorang sahabat diceritakan dalam Sirah Ibn Hisham, namanya Sawad. Perang Badar, Nabi memberikan instruksi untuk mengatur barisan. Ternyata Sawad ini berdirinya tidak rapi, barisannya dia agak maju ke depan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau membawa tongkat, kemudian mengatakan, ya Sawad istaqim, sambil Nabi menusuk perutnya. Maksudnya, ya Sawad, luruskan barisanmu. Kata Sawad, ya Rasulullah, auja'tani. Ya Rasulullah, engkau telah menyakiti aku. Bukankah Allah mengutus membawa keadilan dan kebenaran? Saya minta kisos, balas. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, silakan balas. Ini sahabat yang lain marah ini. Kenapa minta balas ke Nabi? Nabi buka itu pakaiannya sampai perutnya kelihatan. Pusarnya tertutup tapi bagian perut kelihatan. Nabi bilang, ayo silakan balas wahai Sawad. Kemudian Sawad diberikan tongkatnya Rasulullah untuk dibalas. Ini Nabi mendidik kepada kita bahwa setiap perbuatan kita sekecil apapun yang kita lakukan secara zalim kepada orang, kepada manusia, maka itu akan diminta pertanggungjawaban di yaumil qiyamah. Nabi bilang, balas. Silakan ya Sawad. Ini Nabi berikan tongkat. Dia ambil tongkatnya Nabi. Kemudian apa yang dia lakukan? Bukannya ditusuk perutnya Rasulullah, justru dia memeluk perutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencium perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cium perutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma hamalaka ala hadza ya Sawad? Kata Nabi, apa yang memotivasi dirimu melakukan ini ya Sawad? Kata Sawad, ya Rasulullah, engkau telah melihat ini sebentar lagi perang. Ini Ghazwatul Badar. Bisa jadi saya meninggal. Fa'aradtu ayyakuna akhiral ahdi bik an yamassa jildi jildak. Maka kalau engkau lihat ini sebentar lagi ada peperangan, boleh jadi saya meninggal. Saya punya harapan dan keinginan terakhir, di akhir hidup saya berharap kulit saya bisa menyentuh kulitmu ya Rasulullah. Kenapa bisa melakukan hal seperti itu? Karena Ruhul Kudus, dia punya ruh yang suci. Ruh yang suci pasti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ruh yang suci pasti ingin bersama Nabi Muhammad SAW. Ruh yang suci pasti membela dengan nyawa dan hartanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dipeluk, dicium. Terjadi peperangan. Sebagian ulama sejarah mengatakan Sawad syahid fi sabilillah. Nah, ini namanya Ruhul Kudus. Yang keempat, yang kesatu, yang ruh yang paling terbaik namanya Ruhullah. Nah, yang keempat tadi namanya Ruhu Syahwah, paling hina. Yang ketiga namanya Ruhul Amin atau Ar-Ruhul Amin. Ya, yang kedua namanya Ar-Ruhul atau Ruhul Kudus. Dan yang kesatu namanya Ruhullah, Ruh Allah. Ini makna Ruh Allah, bukan ruhnya Allah. Ruh
yang mulia yang Allah ciptakan khusus kepada para nabi. Allah ciptakan khusus ruh itu kepada para aulia. Ada seorang wali namanya Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj. Ia pernah menyatakan, nahnu ruhani halalna badanan, ruhi ruhu wa ruhu ruhi. Ia katakan, kami adalah dua ruh. Dia maksudnya kami di sini dirinya dan Allah. Tapi ini pernyataan ini menyimpang. Pernyataan ini menyimpang. Sebenarnya bukan menyimpang, tapi disalahpahami oleh sebagian orang. Menurut mereka menyimpang, makanya beliau hukum mati. Hallaj ini dapat hukuman mati karena mengajarkan ajaran namanya hulul. Hulul itu ajaran atau satu teori yang menyatakan ruhnya Allah bisa menyatu dengan ruhnya manusia. Dan teori ini banyak ditolak, sehingga beliau dihukum mati. Namun di akhir hayatnya, di saat dihukum mati, ulama sejarah mengatakan beliau dihukum mati dengan cara dibakar, karena dipotong masih hidup. Potong tangan masih hidup, potong kaki masih hidup. Bagaimana ini? Mereka bakar hidup-hidup. Ketika bakar hidup-hidup, dia mati jadi debu. Debunya dibuang di sungai Efrat. Ketika debunya dibuang di sungai Efrat, debunya bertuliskan la ilaha illallah. Dia mengajarkan ajaran yang meninggalkan syariat. Makanya ulama-ulama waktu itu membuat konsensus kesepakatan bahwa dia dihukum mati untuk menjaga syariat Nabi Muhammad SAW. Artinya syariat ini nomor satu. Mungkin kelasnya sudah sampai seperti itu, tapi yang seperti itu gak bisa ditiru. Tiru yang jelas hukum syariat yang Nabi bawa. Namun juga orang seperti ini kita berprasangka baik, karena sudah terbukti ketika debunya dibuang, tulisan la ilaha illallah, ternyata seorang wali min aulia illah. Jadi kalau zaman sekarang ada orang mengaku-ngaku tinggalkan syariat, caranya bakar dulu. Ya, bakar dulu dia, ya, bakar, kemudian debunya dibuang di laut. Kalau tulisan la ilaha illallah, kita kata oh ini dia wali Allah. Tapi kalau belum dibakar, jangan dulu bawa ajaran ini. Bawa syariat yang nomor satu. Nahnu nahkumu bizawahir, wallahu ya'lamu bis-sarair. Kita berhukum yang zahir. Urusan hati urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyatakan demikian. Ruhnya aku, ini pernyataan beliau yang menyebabkan beliau mempopulerkan ajaran namanya hulul. Ruhnya Allah menyatu dengan ruhnya makhluk. Ruhnya aku adalah ruhnya Allah. Ruhnya yang Allah adalah ruhnya aku. Itu pernyataannya beliau. Orang-orang awam, wah bingung. Maksudnya bagaimana? Ini sudah zindik. Makanya ada firqah, ada yang membela beliau, ada yang menentang beliau. Yang membela mengatakan maksud ucapan itu bukan hakikatnya. Maksudnya Allah itu sudah hidup di dalam hatiku. Dalam hatiku ini semuanya Allah, sudah tidak ada yang lain. Karena cintanya yang sudah luar biasa kepada Allah, maka membuat ia tidak sadar mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Dan ini kasus terjadi di dalam hadis Rasul. Nabi mengkiaskan dalam hadis Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi meriwayatkan, ada orang melakukan dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah. Nabi membuat analogi, Allah saking bahagia menerima orang yang suka melakukan dosa kemudian bertobat kepada Allah, saking bahagianya Allah menerima dia seperti seorang laki-laki melakukan perjalanan musafir di tengah padang pasir, kemudian pasokan makanannya, airnya dia letakkan di atas punggung onta, tahu-tahunya ontanya lari pergi. Tengah padang pasir bisa mati. Kebingungan dia. Semuanya sudah hilang, makanannya, minumannya dibawa lari oleh onta. Kemudian dia mencari, mengejar, tidak bisa terkejar itu onta. Dia temukan satu pohon, dia duduk di situ bersandar dengan keadaan putus asa. Oh, saya mati sudah. Ini makanan semua sudah pergi. Padang pasir ini. Itu kalau musim panas di Jazirah Arab, khususnya di Hadramaut itu, kalau sampai derajat paling panas 50 derajat Celcius. Dia duduk di pohon tidur. Ketika tertidur, dia buka mata. Tahu-tahu buka mata, ontanya sudah ada di depan. Bagaimana? Menggambarkan rasa bahagianya yang luar biasa. Dia saking bahagianya, waduh sudah selamat ini. Onta sudah ada, makanan sudah ada, minum. Dia bilang, dia doa kepada Allah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk.
Ya Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Dia mengucapkan itu tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Terlampau bahagia. Terlampau bahagia. Makanya Nabi menceritakan hal ini, Nabi tidak menyalahkan dia. Justru Nabi tersenyum karena saking bahagia dia salah ucap. Harusnya Allah adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Dia bilang, Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kasusnya sama seperti mereka. Karena sudah tenggelam dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak sadar. Dan kasus ini nyata dan Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Bukankah wanita-wanita Nabi Yusuf ketika melihat keindahan Nabi Yusuf, apa yang mereka lakukan? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Mereka lihat ketampanan Nabi Yusuf, terhipnotis mereka. Sampai tidak sadarkan diri, yang mereka potong bukan buah, tapi mereka memotong-motong jari mereka sendiri, tidak merasakan sakit. Kenapa demikian? Karena terbius, madzub, ditarik mereka kesadarannya melihat keindahan Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana kiranya orang yang bisa merasakan keindahannya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kiranya orang yang bisa merasakan keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang Nabi katakan, Nabi Yusuf diberikan separuh keindahan, sedangkan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullul jamal, diberikan seluruh keindahan oleh Allah Subhanahu wa taala.